Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Julfa Alfiadi, dan jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan di share di teman-teman. Kali ini saya kedatangan towing Honda BRV. Ini kendalanya ini majunya agak berat sama mundurnya. Ya nyangkut tapi tidak bisa maju teman-teman ya. Itu kalau buat mundur itu agak gereng teman-teman ya. Ini saya coba, saya tes jalan, saya mundurin atau majuin. Ini di P standar masih bisa. Ini di R kita mundurin tetap nggak mau teman-teman ya. Masih bisa jalan tapi cuman gereng doang aja, cuman gereng di tempat aja teman-teman. Ada respon tapi nggak mau jalan teman-teman. Ini kita coba di D nya teman-teman ya. Ini kita coba di D. Ini di D juga cuman gereng doang teman-teman ya. Bisa maju tapi cuman gereng doang. Dan ini kita lanjut, kita bongkar teman-teman ya. Ini proses pembongkaran oli. Tadi itu oli ya. Olinya itu ya cukup standar teman-teman. Dan ini transmisinya, ini belum saya bongkar di kabel-kabelnya. Ini mobilnya teman-teman. Dan ini transmisinya udah turun teman-teman ya. Ini udah turun. Dari sisi transmisi ini masih layak, masih muda banget teman-teman ya. Tapi ya karena kilometernya sudah tinggi. Oke teman-teman, ini lanjut. Ini kita bongkar dulu CVT-nya, kita lihat dulu CVT-nya. Biasanya ini CVT-nya itu belnya itu ada yang rontok teman-teman. Belnya itu ada yang rontok. Pengalaman saya gitu teman-teman. Tapi kalau ini ya belum tahu teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau konsultasi boleh komen, nanti saya kasih. Oke teman-teman, ini kita buka, kita lihat bel CVT-nya. Dari sisi pantatnya itu nggak bermasalah. Dan ini saya goyang-goyang belnya itu udah kendor teman-teman ya. Itu udah kendor. Ini menyebabkan mundurnya itu agak berat, cuman gereng doang. Nih kendor teman-teman. Penyebab utamanya itu di CVT-nya teman-teman ya. Ini kita cek baret atau enggak, kurang jelas teman-teman ya. Oke lanjut. Ini penampakan CVT yang kendor teman-teman. Nih teman-teman ya. Ini CVT udah kendor. Jadi kalau buat angkatan awal itu cuman gereng doang teman-teman ya. Oke teman-teman, ini lanjut kita buka body valve-nya teman-teman. Ini kita buka baut 10 di karternya itu. Ini kita tokok aja.
Dan dari sisi body valve itu nggak masalah teman-teman ya, masih wajar. Pintar filter kita ganti karena udah jelek banget, karena gram-gramnya itu di dalam filternya itu teman-teman. Ini lanjut kita bongkar. Bagi teman-teman yang mau konsultasi, nanti hubungi di bawah ini teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan tanya, nanti saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Ini kita lanjut, ini tutup babet pompa. Kita angkat aja, karena perbaikan CVT ini agak lumayan teman-teman ya, biayanya agak lumayan, perbaikannya juga lumayan. Kudu hati-hati teman-teman, karena CVT ini tipenya tuh ringkih banget. Ini kita lihat kampasnya, kok dari sisi kampas sih masih kelihatan bagus, nggak ada kelihatan gosong, masih bisa dilayak pakai. Ini di sini ada sepi teman-teman ya, sepi ini harus kita buka, karena ntar nggak bisa dibuka teman-teman. Ini kampas yang besar teman-teman, ini kampas besar, kita cek juga ada yang gosong atau tidak. Dan kampasnya masih aman-aman aja teman-teman ya. Keseringan sih kalau kampas sama seal ini jarang bermasalah teman-teman, tapi kalau seal yang ini wajib kita ganti teman-teman ya. Ya menjaga teman-teman, biar nggak kerja dua kali teman-teman ya. Oke teman-teman, singkat waktu ini udah kita bongkar semua. Ini kita proses perakitan, dan ini CVT nya teman-teman ya, CVT nya kita ganti yang baru. Jadi ini perbaikannya cuman ganti bel aja teman-teman ya. Kalau pulinya itu masih bagus, sandalnya nggak ada yang baret. Dan ini kita pasang ya menggunakan manual teman-teman, menggunakan tenaga. Ini tenaganya kudu ekstra karena dia ya lumayan berat teman-teman. Dan udah masuk kayak gini langsung kita tarik teman-teman ya. Saya punya trik sendiri, agak lumayan susah. Dan ini udah pas teman-teman ya. Langsung kita masukin pelan-pelan aja teman-teman. Dan kalau udah masuk langsung kita dorong ya teman-teman. Kita dorong, kita tarik, dorong dan tarik teman-teman. Dia biar pas di laher. Dia kan ada lahernya teman-teman. Pas dudukan laher teman-teman. Dan ini P-nya teman-teman ya. Ini P yang buat mengancing. Nah, itu teman-teman, proses P-nya itu kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang punya mobil Matic apa aja ya, kalau beda sama Karimun teman-teman ya, P-nya itu nggak ada, kancingannya itu nggak ada. Itu kalau udah di P, kalau udah ngancing ya udah teman-teman, nggak perlu di handrem pun nggak bakalan mundur. Dan ini langsung kita tutup aja teman-teman ya.
Ya udah teman-teman, cukup sesimpel itu teman-teman. CVT-nya itu nggak begitu berat banget, itu enggak, ya biasa aja, pemasangannya itu biasa, tapi ya kudu hati teman-teman, agak ringkih, salah masang ya bisa fatal teman-teman. Fatalnya itu kadang CVT-nya bisa baret teman-teman ya. Kalau misalkan dia itu ada teflon, kecil, kalau itu teflonnya rusak ya ngempos teman-teman. Dan ini udah selesai, ini kita lap-lap teman-teman biar bersih, nggak kotor banget. Sebenarnya sih perawatannya ini sama kayak AT teman-teman ya, pengguna kampas. Perawatannya cuman sering ganti oli. Yang penting itu oli teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ditawari oli cairan atau cairan apapun, merek apapun yang buat ngembukkan seal, itu jangan dihiraukan teman-teman, jangan dipakai. Kenapa teman-teman kok bisa jangan dipakai? Nah, itu ada penyebabnya teman-teman. Penyebabnya itu cairannya itu dia buat penyakit seal teman-teman. Nah, penyakit seal itu yang sering kita pakai buat mobil pengguna kampas. Pengguna kampas itu gimana? Jadi mobil pengguna kampas yang sering kena kan seal itu kan kalau udah faktor usia kan keras teman-teman. Nah, itu dikasih cairan itu teman-teman. Jadi dia cairannya itu buat ngempuin sealnya lagi. Tapi teman-teman, itu bukan buat seumur hidup, bukan buat selamanya, itu enggak teman-teman. Itu buat sementara. Ya tetap diperbaikin teman-teman. Itu cuman buat biaya hemat doang. Buat biaya hemat menggunakan oli itu teman-teman. Jadi kalau mobil masih sehat, masih bisa jalan, bisa normal, itu jangan dikasih cairan itu teman-teman ya. Itu ntar akibatnya bisa fatal. Bagi teman-teman yang pernah ditawari atau cari konsultasi bagus enggak dikasih cairan, itu jangan teman-teman ya. Kalau teman-teman ada kendala sedikit, itu lebih baik dikuras aja teman-teman, mau di CVT atau di AT. Ya 75% kebanyakan kalau di flashing itu bisa normal, bisa enggak teman-teman. Itu bisa dua kemungkinan, penyakitnya bisa normal, bisa enggak teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang pernah memakai oli cairan itu, ya jangan dipakai teman-teman ya. Itu bisa menguras kantong teman-teman. Dan ini kita lanjut aja teman-teman ya. Kita lanjut, ini kita tadi proses pemasangan rumah input, dan ini pipanya teman-teman. Ini pipa buat pengantar oli di CVT-nya teman-teman. Kalau nggak ada ini ya CVT-nya baret teman-teman, karena nggak ada pelumas oli. Dan ini selektornya jangan lupa dipasang, takutnya nggak kepasang jadi nggak bisa maju mundur teman-teman. Ini kita baut 10 teman-teman. Kita impact aja, cukup sekali aja teman-teman ya.
atau 2 kali grek. Nah, itu teman-teman, itu contoh teman-teman. Ini penutup gardan. Kita baut 10. Dan ini lahernya. Oh, mohon maaf, dudukan laher teman-teman. Ini laher yang diinput. Ini utamanya di sini karena ini buat ya pengantar di roda teman-teman ya. Ini hubungannya dia di gigi penghubung mutar ke gardan mutar ke as roda teman-teman. Ya ini pulinya pulinya teman-teman. Itu puli. Kalau yang pendek itu yang di bablasnya input. Nah, yang saya pegang ini. Jadi dia ini kampas yang input muter kampas yang kedua. Jadi yang input itu angkatan awal buat pengantar ke gear ke CVT teman-teman. Jadi kampas yang bawah itu cuman buat mundur aja teman-teman. Jadi kampas ada 2, yang input buat maju, yang bawah yang gede itu buat mundur teman-teman. Jadi kalau CVT ini dia tuh kebanyakan ada 2 rumah. Kampas itu buat hanya angkatan awal. Kalau berjalan dia tuh udah menggunakan CVT nya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita pasang, kok saya bilang ini pala babi teman-teman ya. Kalau teman-teman penyebutannya ini apa, coba teman-teman komen. Ini kita tutup menggunakan T kurang keras. Oh, ternyata bisa teman-teman, udah pas ngeplak teman-teman ya. Ini lanjut baut 12. Jadi pantatnya tadi itu baut 10, ini bautnya 12 teman-teman. Oke, udah selesai teman-teman ya. Ini kita lanjut body valve-nya teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya, ini videonya agak ketuker ngeditnya. Jadi harusnya pemasangan body valve baru pemasangan pala babinya teman-teman. Mohon maaf teman-teman ya. Oke, ini kita pasang body valve-nya teman-teman ya. Ini body valve-nya kita servis, kita ganti solenoid-nya teman-teman. Dan kita cek valve dalamnya teman-teman ya. Ada yang macet atau enggak. Itu kudu ada pengecekannya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita impact baut 10. Dan ini filternya teman-teman. Filternya kita ganti yang baru karena yang lama itu udah jelek. Gram-gramnya itu pada di dalam semua. Karena magnetnya ini udah nggak mampu buat nempel teman-teman. Saking banyak gram-gramnya. Lanjut kita tutup teman-teman. Baut 10 seperti biasa. Oke teman-teman, ini udah selesai semua. Bagi teman-teman yang mau tanya, silahkan tanya-tanya, ntar saya jawab di dalam komentar atau di dalam video teman-teman. Ini
eh, udah semua ya teman-teman ya. Ini udah proses kita rakit, ini siap naik ke mobilnya teman-teman. Oke, ini kita lanjut proses penaikannya teman-teman. Ini kita singkat waktu aja, langsung kita tes jalan aja teman-teman ya. Ini udah bisa jalan. Kemarin kendalanya itu majunya itu agak berat, sama mundurnya itu terlalu ngeden teman-teman ya. Udah dibilang udah nggak bisa maju mundur, bisa jalan tapi berat teman-teman ya. Kemarin kita bongkar, ternyata panbelnya itu, sabuknya itu udah pada kena semua. Ini kita tes jalan ya, ini baru naik teman-teman ya. Ini baru naik, ini kita tes pelan-pelan dulu, nanti kita coba kecepatan tinggi ya, minimal itu 190 lah atau 80 teman-teman. Ya kalau masalah dari BRV, HRV itu sama teman-teman ya. Karena transmisinya itu ya mirip teman-teman, nggak sama lagi ya, mirip percis. Jadi kalau HRV sama BRV kalau ditukar transmisinya itu bisa teman-teman ya, karena persamaannya itu sama banget. Dan ini kita coba kita agak becek teman-teman ya, tapi ya beceknya itu standar teman-teman, jangan terlalu dibecek banget. Ini normal teman-teman ya. Ini kecepatan 80 karena di depan macet teman-teman. Di sini di Jogja apa teman-teman ya, mendung gelap ya. Semoga hujan deras. Di sini udah lama nggak hujan teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa di subscribe, like dan komen, dan di share di teman-teman. Bagi teman-teman yang mau komen, silahkan komen, nanti saya jawab di kolom komentar atau di dalam video teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.